kita sambut Ibu Jasi Kristina Silver Agency. Oke, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Yesi Kristina. Saya adalah seorang mantan karyawan. 11 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang berada di Surabaya ini. Dan jabatan saya terakhir sebagai R&D Manager. Nah, karena saya memiliki impian yang sangat besar, maka saya setiap hari, meskipun saya bekerja sebagai seorang karyawan, saat itu saya setiap hari selalu memanjatkan doa saya pada Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan saya sebuah kesempatan, supaya saya bisa mengalami terobosan finansial, di mana saya bisa merealisasikan impian-impian saya yang saya rasa tidak akan bisa saya penuhi dari penghasilan saya sebagai seorang karyawan. Ya. Dan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, maka beliau tentunya mendengar doa yang saya panjatkan. Beliau juga pasti mendengar doa-doa yang Anda panjatkan setiap hari. Ya. Namun jawaban doa itu bukan berupa uang yang jatuh dari langit, tetapi berupa kesempatan-kesempatan yang ditawarkan melalui sekitar kita. Bisa dari sekitar media sosial, bisa dari teman-teman sekitar kita, sahabat dekat kita, bisa dari keluarga-keluarga kita. Dan informasi bisnis sore inilah yang merupakan jawaban dari doa saya dari Tuhan, ya. Dan saya mulai kerjakan saat itu di bulan Juli 2014. Dan puji Tuhan 1,5 tahun kemudian saya bisa beralih profesi dan menanggalkan status saya sebagai karyawan seumur hidup saya, ya. Dan saya mulai menjadi pebisnis sepenuh waktu, ya. Nah, di sini juga pastinya pengundang Anda itu juga adalah orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari bisnis yang luar biasa ini, makanya mereka mau berbagi informasi karena mereka mau agar Anda sebagai orang-orang yang mereka perhatikan juga ikut menikmati sukses bersama-sama. Oke? Nah, informasi bisnisnya seperti apa, ya? Jadi ini adalah sebuah bisnis, sistem bisnis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan yang besar. Perusahaan ini adalah salah satu dari perusahaan Salim Group. Ya, saya tanya di sini, siapa yang sudah belum kenal Salim Group itu apa? Katakan saya. Oh, belum tahu Salim Group ya Pak ya. Oke, yang lain lagi ada? Nah, berarti mayoritas tahu. Nah, coba saya tanya, kira-kira benar nggak ya yang dikira Salim Group itu apa? Sebutkan apa aja perusahaan Salim Group? Indomaret, ada lagi? Apa? Indosemen, ada lagi? Indomilk, KFC, betul. Indofood, tadi dengar Indofood ya. Kalau nggak tahu Indofood, Indomie gitu ya. Nah, saya mau tanya, siapa yang nggak tahu Indomie? Angkat tangan. Gak ada ya? Oh ya, semua sudah tahu Indomie ya. Ya itu kalau nggak tahu Indomie rasanya aneh juga gitu ya. Kita hidup di Indonesia nggak tahu Indomie, padahal di luar negeri juga sudah terkenal Indomie-nya. Nah, ya itu adalah beberapa dari perusahaan Salim Group, ya. Dan Sentral Asia Raya ini adalah salah satu dari perusahaan Salim Group. Demikian ya Pak. Nah, perusahaan Sentral Asia Raya ini adalah perusahaan jasa keuangan, yaitu tepatnya adalah perusahaan asuransi. Sebagai perusahaan asuransi, PT Sentral Asia Raya memasarkan produknya melalui tenaga-tenaga pemasar yang umumnya disebut sebagai agen. Oke? Nah, namun demikian PT CAR ingin memberikan sesuatu yang lebih lagi buat nasabahnya, yaitu keuntungan lebih daripada hanya manfaat proteksi dan investasi, yaitu berupa manfaat income kepada seluruh nasabah PT Sentral Asia Raya. Oleh sebab itu CAR membukalah sebuah jalur pemasaran yang dipasarkan melalui nasabah, dan jalur ini dinamakan 3i Networks, ya.
3i Networks atau 3i Networks ya. Nah, 3i singkatan dari Insurance, Investment, dan Income. Jalur pemasaran 3i Networks di launching pertama kali oleh CAR per Januari 2014. Oke, jadi sudah hampir 4 tahun ya. Nah, jadi dari 3i Networks ini kita sebagai nasabah Sentral Asia Raya selain mendapatkan keuntungan investasi, keuntungan proteksi atau insurance, kita juga dapat keuntungan yang ketiga yaitu income. Ya, income setiap bulannya. Karena apa? Karena CAR melibatkan nasabahnya untuk menjadi tenaga pemasaran. Oke. Nah, sekarang kenapa CAR kok mau membuka diri merilis sebuah pemasaran yang melalui nasabah? Ya, karena PT Sentral Asia Raya ini adalah perusahaan asuransi yang benar-benar dengan motonya yaitu because we do care. Ya, karena kami sangat peduli. CAR melihat, CAR peduli banyak nasabah, banyak calon nasabah juga di luar sana yang mereka ini memiliki perlindungan, tetapi mereka belum memiliki kemampuan finansialnya. Ya, oleh sebab itu CAR memberanikan diri untuk melaunching sistem pemasaran demikian. Nah, kenapa kita penting untuk bergabung dalam 3i Networks sebagai nasabah ya? Nah, karena di dunia ini setiap manusia itu tentunya punya 3 kepastian waktu. Apakah itu kepastiannya? Yang pasti setiap orang itu pasti pensiun. Betul nggak Bapak dan Ibu? Nah, sekarang saya tanya, di sini siapa yang nggak mau pensiun? Senang kerja giat, bekerja rajin seumur hidup sampai 1 detik sebelum meninggal masih ingin bekerja terus mencari nafkah. Siapa? Katakan saya. Tidak ada. Siapa di sini yang ingin pensiun? Katakan saya. Saya. Oke, 50%. Sisanya pinginnya apa Bu? Pak, pensiun enggak pensiun juga enggak. Pinginnya itu hidup yang seperti apa? Bingung. Atau nggak ngerti ini hidup atau tidak itu ya, antara hidup dan tidak itu bingung menentukan saya ini sore ini hidup atau tidak itu ya. Mengambang ya, itu yang biasanya orang bilang udah hidup mengalir saja gitu ya. Nah, jadi setiap orang ingin pensiun ya. Kenapa kita harus pensiun ya? Karena apa? Tenaga sebagai seorang manusia pasti ada batasnya. Kita tidak akan bisa kuat seumur hidup untuk bekerja banting tulang sekuat tenaganya anak muda ya. Contoh ya, usia 50, bayangkan kalau masih harus bekerja, berkejar-kejaran dengan tenaga-tenaga yang usianya masih 20, tentunya sudah apa? Boyon ya, udah nggak kuat, udah males ya, gitu. Nah, makanya supaya kita bisa pensiun dengan tenang, kita harus persiapkan dananya. Karena apa? Pensiun itu bukan berarti tidak perlu makan, betul nggak ya? Yang dipensiunkan itu hanya income-nya ya. Bos tidak mentransfer income lagi ke kita karena kita sudah nggak bekerja. Tetapi makan kita, kebutuhan makan itu tetap harus jalan. Nah, jadi intinya pensiun itu tetap butuh biaya. Bahkan biayanya bisa semakin besar, ya. Nah, terus kepastian apa? Sakit, kepastian sakit, ya. Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Saya tanya. Siapa yang belum pernah dari sejak lahir sampai detik ini belum pernah sakit? Katakan saya. Tidak ada ya, semua sudah pernah merasakan sakit ya, entah itu batuk, pilek, itu semua sudah kategori sakit, itu yang ringan-ringan ya. Ya masih bersyukur kalau cuma sakit pilek, batuk dan seperti itu ya. Nah kalau sakit yang parah, nah itu bisa menguras apa? Menguras harta kita. Oke? Nah makanya kita perlu perlindungan, proteksi. Nah kepastian yang ketiga, itu pastinya setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Betul tidak ya? Betul ya? Nah semua orang pasti meninggal dunia. Dan meninggal pun itu juga merupakan sebuah masalah yang kita tinggalkan juga ya buat keluarga yang masih hidup ya. Entah itu biaya pemakaman kita, entah itu tanggung jawab kita yang belum selesai di dunia ini. Misalnya kita masih punya tanggungan anak-anak yang masih sekolah, masih kecil. Nah selepas kita tinggalkan, bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang, dengan baik, dengan layak, atau tidak?
Nah, dari tiga kepastian waktu ini ternyata apa? 9 dari 10 orang di Indonesia itu belum siap pensiun di usia 55. Ya, ini survei. Jadi kita tidak bisa membantah. Jadi di sini misalnya ada 10.000 orang, ya. 9.000 diantaranya itu belum siap pensiun di usia 55. Karena apa penyebabnya? Ya hanya satu aja. Karena mereka tidak mempersiapkan di masa produktifnya. Mempersiapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah investasi, menabung. Ya, mereka tidak cicil. Nah, kebanyakan alasannya itu apa? Mereka tidak punya uang. Oke. Nah, untuk makan saja susah, apanya lagi yang harus ditabung. Cuman ironisnya kita seringkali dapatkan teman-teman yang berkata demikian. Apa? Misalnya, kalau dalam hal konsumtif, mereka tuh tidak pernah mengeluhkan tidak punya uang. Betul nggak? Kira-kira? Ya, ambil contoh kata ya. Hari ini gadget kita, handphone kita jatuh di kolam. Detik ini juga nggak ada uang. Apa yang harus kita lakukan? Harus beli lagi, ya. Uang nggak ada, tanggal 2 sama, nggak ada uang untuk membeli, tapi mau tidak mau harus beli. Apa yang mereka lakukan? Berhutang, ya, berhutang. Dan yang hutangnya juga untuk barang konsumtif yang nilainya semakin lama semakin turun, mereka tidak segan-segan untuk membayar bunga untuk itu, ya. Nah, tapi sebaliknya kalau diajak untuk mempersiapkan masa pensiun, selalu alasannya tidak punya uang. Nah, makanya kenapa 9 di antara 10 orang tidak siap pensiun? Karena memang pola pikir mereka adalah pola pikir yang salah. Dan itulah yang mengantarkan mereka pada masalah kesusahan yang jauh lebih besar di usia 55 tahun ke atasnya. Nah, pastikan bahwa hal itu tidak terjadi pada diri Anda dan saya. Oke? Nah, ini bukti gambaran yang kondisi yang terjadi di Indonesia terkait dengan inflasi. Inflasi artinya adalah kenaikan harga barang, kenaikan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kenaikan semua masalah kenaikan harga intinya, ya. Dan menurut data statistik, rata-rata di Indonesia setiap tahun tingkat inflasi itu sebesar 10%. Jadi artinya apa? Misalnya kalau harga sepiring nasi goreng hari ini misalnya Rp10.000, ya tahun depan minimal harganya 11.000. Betul ya? Betul nggak? Naik Rp1.000. Betul. Nah bahkan ada yang naiknya nggak Rp1.000 ya, naik 2.000, naik 3.000, berarti sudah di atas 10%. Nah, penduduk Indonesia itu mayoritas mereka sih menabung, tapi mereka menabungnya di mana? Kebanyakan, ayo teman-teman kita kebanyakan kalau menabung di mana? Di bank, oke, di bank. Nah, berapa bunga tabungan di bank kalau saya boleh tanya? 1% itu satu apa Pak? 1 tahun atau 1 bulan? 1 tahun. Sudah semua setuju ya? 1% itu 1 tahun. Betul ya? Setuju ya? Karena masih banyak orang itu yang gini, kalau saudara saya ngeyel 1 bulan 1%, terus bilangnya bunga deposito itu 1 bulan 6%, bilangnya seperti itu ya. Nah, padahal itu salah. Karena apa? Perhatikan kalau di bank belakangnya kan ada P.A per annum, artinya per tahun ya. Nah, jadi kita misalnya katakan punya uang 10 juta, oke? 10 juta kita tabung di bank ya. Nah, kalau 1 tahun bank berikan kita 1%, berarti dalam 1 tahun atau 12 bulan uang kita akan berkembang berapa? Rp100.000. Nah, padahal yang namanya biaya administrasinya, yaitu untuk biaya ATM dan sebagainya, itu rata-rata sebulan 15.000 ya, rata-rata ya. Nah, 15.000 kalau dikali 12 bulan berarti sudah 180.000. Bank berikan kita bunga tadi berapa? 100.000. Bank
meminta kita biaya administrasi berapa? 180.000. Nah, berarti pertanyaannya, kita menabung di bank itu uang kita bertambah tetap atau malah berkurang? Berkurang 80.000. Itu kalau 1 tahun ya. Tahun kedua, tahun ketiga sampai kita pensiun tinggal di total aja berapa berkurangnya. Nah, belum lagi yang namanya pajak ya. Selain biaya administrasi ada potong pajak lagi. Nah, jadi makanya kita menabung di bank itu sebenarnya bukan menabung ya, nggak salah sih. Tapi itu tempat menitip uang saja supaya aman. Tetapi kalau kita mau menabung untuk kebutuhan jangka panjang kita, masa pensiun, pendidikan anak-anak kita, yang mana biaya-biaya itu semua dipengaruhi oleh yang namanya inflasi. Nah, mau tidak mau kita harus melakukannya dengan cara berinvestasi ya, berinvestasi. Tidak cukup menabung di bank. Oke. Nah, kemudian alasan kedua kenapa kita perlu berinvestasi, menabung ya. Berinvestasi sejak kapan? Sejak detik ini juga. Jangan berinvestasi itu menunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Semakin berat. Karena apa? Nah, ini alasannya ya. Tadi saya tanya 50% di antara Bapak dan Ibu yang hadir di sini pingin pensiun ya. Yang 50% lagi saya nggak tahu pinginnya apa ya, tapi Tuhan tadi melihat yang 50% pingin pensiun, Tuhan jawab doa Anda. Oke? Nah, dari usia sekarang kita misalnya 20 tahun kita lulus kuliah ya, terus kita kan bekerja. Setelah lulus kuliah kita akan bekerja sampai rata-rata setiap orang pasti bekerja sampai usia 55 tahun ya. Nah, setelah usia 55 tahun kita akan mengalami yang namanya pensiun. Perusahaan sudah tidak akan mempekerjakan kita kembali. Nah, saat itu kita sudah tidak akan digaji oleh bos kita lagi. Nah, padahal setelah usia 55 ini masih ada kehidupan atau tidak, Bapak dan Ibu? Masih. Atau enggak ada? Setelah usia 55 sudah kita berpulang kerja. Enggak ya, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang masih berlanjut ya. Tentunya dengan kondisi yang bahagia, yang sehat ya. Nah, rata-rata orang masih setelah pensiun akan hidup 20 tahun mendatang ya. Intinya masih ada kehidupan 20 tahun yang akan datang. Nah, 20 tahun hidup kita tanpa gaji, tanpa penghasilan, kita tetap memerlukan kebutuhan tetap. Yaitu apa? Minimal makan, mandi ya, perlu sabun, keramas. Ya, masa pensiun nggak perlu keramas itu ya, semuanya sudah pensiun ya, pensiun bekerja, pensiun apa, hidup itu nggak bisa ya, masih harus makan. Nah, ini saya gambarkan total asumsi biaya yang kita perlukan selama 20 tahun hidup ya. Jika rata-rata sehari kita perlukan 100.000 rupiah, setuju enggak? Sekarang saya tanya dulu, kita waktu pensiun nanti sehari butuh minimal 100.000 rupiah. Kurang, malah kurang ya, malah kurang. Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Kebesaran ini buat apa aja 100.000? Nggak ya, semua setuju ya. Kalau kita ambil asumsi 100.000 per hari, berarti dalam 1 bulan 30 hari kita butuh 3 juta rupiah. Kalau 1 tahun kita hidup 12 bulan kali 3 juta, kita butuh 36 juta rupiah per tahun. Nah, kita punya 20 tahun kehidupan. Berarti 36 juta dikali 20 tahun. Kita ini aja 100.000 untuk kehidupan pribadi aja kadang kurang ya. Untuk beli bensin aja sekali isi sudah berapa? Di atas 100.000 ya. Nah, jadi ini 720 juta. Pertanyaan saya, sudah siapkah Bapak dan Ibu uang 720 juta di tabungan saat masa pensiun? Jika belum jawabannya, mulailah menabung dari sekarang. Jangan berani-berani lagi untuk tidak menabung. Jangan hidup nekat Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda tetap masih nekat, tutup mata, nggak mau tahu tentang menabung, menyisihkan mulai sekarang, saya pastikan Anda jangan pernah berharap untuk pensiun di usia 55 ya. Yang harus Anda persiapkan adalah tenaga yang super power di usia 55. Untuk apa? Untuk tetap bisa bekerja lagi sampai usia 75. Bahkan mungkin lebih lagi kalau umurnya semakin panjang, biaya hidupnya dibutuhkan semakin panjang. Nah, ya ini. Jadi
Apa solusi? Solusinya supaya kita bisa menabung mulai sekarang ya. Saya tidak menutup telinga, saya tidak menutup mata bahwa banyak orang yang mengatakan untuk makan saja sekarang susah. Ya, apa yang mau ditabung? Oleh sebab itu, PT Sentral Asia Raya sebagai perusahaan asuransi dengan motonya Because We Do Care, CAR juga tidak menutup telinga dan mata. Ya, CAR menyediakan sebuah solusi yang luar biasa melalui 3N Network. Apa itu solusi yang bisa kita ambil, yang bisa kita jalankan, yaitu dengan cara meningkatkan penghasilan, betul ya? Penghasilan dari kantor saat ini tidak cukup untuk menabung. Oke, ya, kita tidak membantah. CAR tahu, sadar. Makanya CAR sediakan solusi supaya teman-teman, Bapak dan Ibu bisa meningkatkan penghasilan setiap bulan, sehingga bisa menabung, sehingga bisa pensiun di usia 55, meningkatkan penghasilan. Berapa? Ini kita berada dalam bisnis menabung dan mengajak teman menabung. Karena kita mau mengajak teman kita menabung, mengajak mereka untuk apa? Untuk menyelamatkan masa pensiun mereka. CAR akan berikan bonus setiap bulan kepada kita. Nah, dari bonus inilah yang bisa Bapak dan Ibu sisihkan untuk menabung, ya, untuk membiayai perjalanan bisnis Bapak dan Ibu. Jangan lagi, dan juga di sini mindset kita harus kita ubah sebagai pengusaha. Ya, justru bonus dari bisnis 3N Networks ini harus kita persiapkan untuk mengembangkan jaringan bisnis kita. Jangan terima bonus digunakan untuk hal-hal yang konsumtif lainnya dulu, ya. Nanti untuk keperluan bisnis tetap bilang nggak ada uang, nggak ada ini, padahal bonus sudah ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, masih tetap tidak punya uang. Nah itu repot ya, karena di sini kan kita mau menjadi pengusaha, jadi mindset pengusaha, pola pikir dan tindakan pengusaha itu selalu menyisihkan dari penghasilan untuk pengembangan bisnis terlebih dahulu. Ya, sisanya kalau ada ya digunakan untuk konsumtif, kalau tidak ada ya tidak usah. Toh tanpa penghasilan dari bisnis ini kita juga tidak bisa hidup berlebih-lebih. Ya, nah kemudian kita perlu melakukan proteksi untuk masa pensiun. Kenapa? Karena banyak sekali, memang saya belum berpengalaman karena usia saya masih 17 tahun ya saat ini ya. Jadi saya gitu ya. Berarti gak ngantuk ya, berarti gak ngantuk, masih kontak ya. Kalau gak ada yang ketawa berarti sudah ngantuk semua ini. Nah, gak percaya saya 17 tahun ya? KTP-nya. Nah, proteksi ya, ini saya kan selalu kita diajarkan, percayalah pada orang yang sudah makan garam ya, yang sudah makan garam artinya sudah berpengalaman. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah pensiun, mereka sharing. Mereka pensiun memang menerima uang pensiun dari perusahaan, Bapak dan Ibu. Tapi di usia tersebut penyakit itu sudah banyak yang berdatangan, ya. Dan akhirnya uang pensiun yang katakanlah juga bukan bilang sedikit ya, ratusan juta rupiah habis dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Karena apa? Ada yang karena suaminya tiba-tiba kena terdiagnosa penyakit yang mengharuskan cuci darah dan penyakit-penyakit lainnya atau diri dia sendiri. Jadi uang pensiun akhirnya habis. Karena apa? Mereka tidak mempersiapkan masa pensiunnya dengan proteksi, ya. Jadi perlu kita memiliki proteksi supaya uang pensiun aman. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu melindungi nilai uang kita, ya. Jadi artinya apa? Tabungan kita, investasi kita, pastikan hasilnya berkembang di atas inflasi yang terjadi di Indonesia. Itu menghasilkan terlipat gandaan di atas inflasi, yaitu di atas 10% per tahunnya. Ya, jadi ini adalah solusi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kenapa pengundang Anda saat ini percaya diri, sangat yakin bahwa di PT Sentral Asia Raya inilah masa pensiun Anda, masa pendidikan anak-anak Anda bisa terjamin dengan tenang. Ya, karena
PT Sentral Asia Raya ini sudah berusia di atas 42 tahun melayani masyarakat Indonesia. Dan dia adalah salah satu dari perusahaan multinasional yaitu Salim Group dan memiliki kantor cabang dan kantor pelayanan di lebih dari 53 kota di Indonesia. Nah, yang kedua, kenapa saya pastikan saya juga sangat percaya diri kalau mengajak teman saya bahwa investasi Anda akan aman untuk jangka panjang puluhan tahun yang akan datang. Karena PT Sentral Asia Raya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi karena maraknya investasi bodong, investasi abal-abal dari perusahaan-perusahaan, dari oknum-oknum, dari pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat, ya mereka hanya memikirkan keuntungan sendiri. Maka di tahun 2012 negara Indonesia, pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan OJK. Jadi mereka ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi, mengaudit jalannya operasional perusahaan-perusahaan jasa keuangan, termasuk perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance dan sebagainya itu ya, leasing company, dan juga pegadaian. Jadi supaya dalam praktiknya perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada indikasi untuk membahayakan, merugikan nasabah masyarakat Indonesia. Jadi pastikan kalau ada teman-teman yang mengajak Anda untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, yang paling nomor satu harus ditanyakan adalah apakah perusahaannya tersebut sudah terdaftar dan diawasi OJK. Jika sudah, ya sudah, itu sudah relatif aman. Lakukan investasi di perusahaan tersebut, Bapak dan Ibu. Kalau belum ternyata, ya, kalau saya sarankan jangan berani-berani untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Karena apa? Jika terjadi resiko, ya tanggung sendiri. Perusahaan negara tidak akan ikut campur karena memang perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK. Yang kedua, CAR juga termasuk salah satu anggota dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya, sebagai perusahaan asuransi, CAR sudah masuk dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, ketiga, saya katakan kenapa CAR ini aman, Bapak dan Ibu? Karena CAR ini didukung oleh 6 perusahaan reasuransi, ya khusus produk yang kita ikuti, Carlin Promix ini. Kita didukung oleh 6 perusahaan reasuransi besar, 4 yaitu 4 perusahaan nasional dan 2 perusahaan internasional, yaitu Jerman, Munich Re, dan juga Toare dari Jepang. Nah, ini 3 hal yang membuat saya sangat yakin memastikan bahwa kita aman berinvestasi jangka puluhan tahun ke depan di PT Sentral Asia Raya. Oke, nah sekarang produk yang kita ikuti di Triad Networks ini namanya investasi unit link, yaitu Carlin Pro Mix. Ya, Carlin Pro Mix. Investasi unit link itu artinya adalah gabungan dari proteksi atau insurance dan juga investasi atau investment. Jadi kita sebagai nasabah yang membeli investasi unit link itu akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan proteksi dan keuntungan investasi. Nah, proteksinya yang dijual di Triad Networks ini adalah proteksi dasar atau asuransi dasar, ya, asuransi jiwa berjangka tanpa adanya rider atau yang dikatakan tambahan seperti asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, sakit kritis, waiver dan sebagainya. Itu kita tidak ada di sini. Memang CAR tidak menjual rider dalam produk Carlin Pro Mix yang dipasarkan melalui Triad Networks, hanya asuransi dasar. Kenapa demikian? Karena produk Carlin Pro Mix yang dipasarkan lewat Triad Networks itu menyasar pada tujuan untuk kebutuhan pensiun dan juga pendidikan anak. Ya, jadi kalau namanya pensiun dan pendidikan anak, yang dibutuhkan itu adalah uang cash oleh pemegang polisnya, bukan uang cash oleh ahli warisnya. Ya, jadi itu kita memang dibesarkan bagiannya ke investasi. Jadi intinya memang tujuannya berinvestasi, bukan berasuransi.
Jadi ini hanya tambahan aja, ada sedikit asuransi ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mengatakan bahwa saya sudah punya asuransi banyak, atau oh di tempatku kok asuransinya kok tidak menarik UP-nya, ya katakan memang kita bukan memasarkan asuransinya. Saya mengajak Anda bukan untuk berasuransi di sini, tetapi untuk berinvestasi dan berincome, berpenghasilan setiap bulannya. Nah setelah itu dari penghasilan ini kita mau beli asuransi, monggo, CAR juga punya asuransi macam-macam di sini ya. Nah, kemudian uang pertanggungan yang didapatkan berapa? Kalau kita menabung Rp350.000 selama 5 tahun ya, semuanya selama 5 tahun atau 60 bulan saja cukup. Nah, kita akan dapatkan UP sebesar 21 juta. Kalau menabungnya 700.000, 42 juta. Kalau menabungnya 1 juta, 60 juta. Ya, UP ini atau kontrak polis kita ini sampai usia polis kita, usia calon tertanggungnya, usia tertanggungnya itu sampai ulang tahun polis ke 75. Ya, sampai usia ini tertanggungnya usia 75 tapi di ulang tahun polisnya. Ya, jadi kontrak polis kita hanya sampai usia 75. Nah, apa yang terjadi jika kita usia tertanggung itu masih hidup, sehat, walafiat di usia 75 tahun ke atas? Ya, CAR akan pulangkan nilai investasi kita ke pemegang polis. Ya. Dan tidak mendapatkan UP tentunya. Karena apa? Karena tertanggungnya masih hidup. UP hanya akan diberikan jika tertanggung pindah dunia sebelum usia 75 atau sebelum kontrak polis berakhir ya. Ahli waris akan mendapatkan UP plus nilai investasi. Oke. Nah, selanjutnya untuk investasinya, kemana uang kita dikembangkan? Banyak teman itu bingung, loh uang 350.000 bisa jadi miliaran, puluhan M, bisa jadi ratusan M, bahkan bisa jadi triliunan rupiah di masa mendatang. Diapakan uang itu? Apakah disulap, simsalabim seperti itu? Tidak ya, karena CAR adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi OJK, tentunya tidak ada unsur-unsur magic di dalamnya. Nah, uang kita akan diinvestasikan pada obligasi, saham, pasar uang. Ya, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham dan saham, dan juga sebagian akan disimpan dalam bentuk kas. Oke. Nah, tabel biaya akuisisinya berapa? Jadi gini. Di sini nanti kalau ada teman-teman yang menanyakan, ini money game ya, kok bisa kita nabung 350.000 dapat dapat bonus sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dari mana uangnya ya? Nah ini Bapak dan Ibu harus memahami tentang yang namanya biaya akuisisi ya, untuk menjelaskan, membuktikan bahwa ini bukan money game ya. Sebagai perusahaan asuransi sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi saudara-saudaranya yang lain ya, PT Sentral Asia Raya itu akan mengambil biaya akuisisi. Jadi nasabah diharuskan untuk membayar biaya akuisisi selama 5 tahun pertama. Mereka mengikuti program investasi unit link. Nah, apa tujuan biaya akuisisi ini? Yaitu untuk membayar gaji marketing. Ya, kalau marketingnya agen ya itu bonus-bonus agen itu ya dibayar dari biaya akuisisi. Biaya akuisisi didapat dari mana? Ya dari nasabah ini. Ya, nah kalau di TN Networks marketingnya adalah kita sebagai nasabah sendiri, ya kita marketingnya. Ya, nah selain itu biaya akuisisi ditujukan untuk membayar gaji fund manager, ya manajer keuangan. Kan kita menitipkan uang kita, mempercayakan pada fund manajernya CAR. Untuk apa? Dikelola. Ya, dikelola dalam bentuk saham, reksadana, obligasi dan sebagainya. Tentunya fund manager tersebut juga perlu digaji. Ya, nah dari itulah kenapa kita harus membayar biaya akuisisi selama 5 tahun pertama. Nah, tahun pertama biaya akuisisinya adalah 60%. Jadi kalau kita menabung 1 juta, maka kita harus membayarkan Rp600.000 kepada CAR. Dan dari uang Rp600.000 itu CAR akan bayarkan bonus sponsor Rp142.000 kepada sponsor Anda, dan juga 32%-nya untuk
bonus MTV, dan sisanya untuk bayar farm manajernya CAR. Di tahun kedua biaya akuisisinya 25%, tahun ketiga 10%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Tahun ke-6 dan seterusnya sudah kita sebagai nasabah tidak perlu membayar biaya akuisisi lagi. Nah, kabar baiknya, selling point produk di perusahaan PT Sentral Asia Raya itu adalah biaya akuisisinya termurah, terendah di antara seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia saat ini. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, silakan cek di Google ya, search aja yang namanya biaya akuisisi seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Boleh cek apakah betul yang saya katakan bahwa CAR biaya akuisisinya termurah di antara semuanya atau tidak ya. Dengan biaya akuisisi yang murah, tentunya kita sebagai nasabah lebih untung atau rugi, Bapak dan Ibu? Lebih untung atau rugi? Lebih untung. Lebih untung ya, karena kan uang kita tidak usah dipotong terlalu banyak ya. Oke. Nah, ini manfaat ilustrasi. Kita berinvestasi di Carling Promix ya. Jadi kita menabung, misalnya contohnya ya udah saya nggak ada uang, saya hanya bisanya menyisihkan mulai dari yang 350. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting mulai daripada tidak sama sekali ya, karena apa? Usia kita, hari kita terus berjalan Bapak dan Ibu. Setiap hari kita semakin mendekat pada masa pensiun kita. Jadi harus mulailah dari saat ini juga untuk menyisihkan. Kita sisihkan 350.000 setiap bulan atau setara dengan 12.000 per hari. Ya, berarti 1 tahun kita sudah berhasil menyisihkan 4,2 juta rupiah. Dengan tidak terasa lagi, selama 5 tahun total kita sudah berhasil menyisihkan 21 juta rupiah, Bapak dan Ibu. Ya, nah yang namanya menyisihkan ini, menabung itu harus kita paksakan. Kalau kita tidak paksa, ya 5 tahun lagi juga tidak akan mampu menabung. Setuju tidak? Ada yang nggak setuju mungkin? Yakin 5 tahun lagi saya pasti jauh lebih bisa menabung daripada saya. Katakan saya. Gak ada ya. Ya karena apa? Namanya menabung kalau memang tidak ditekati ya tidak akan pernah. Ya, nah sekarang contohnya, intinya kita sisihkan kecil-kecil ya 350.000, nggak terasa 5 tahun tiba-tiba jalan. Ternyata kita sudah punya 21 juta rupiah. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau 350.000 kita tidak paksakan untuk sisihkan setiap bulan, kira-kira 5 tahun lagi apakah di tabungan kita di bank dijamin ada 21 juta rupiah? Saya sih pastikan 99% tidak ada ya. Karena apa? Uang 350.000 kalau tidak kita sisihkan ke Sentral Asia Raya, kita sisihkan kemana? Ke mall ya gitu. Terus lagi kita ingat bahwa uang ini kita dedikasikan untuk pensiun kita. Kita untuk menghargai kehidupan pensiun kita lagi, supaya apa? Di masa kita produktif, kita udah bekerja susah payah, ya kita hargailah diri kita supaya usia 55 kita bisa pensiun dengan bahagia. Jadi yang namanya ini memang uang untuk pensiun, ya jangan diambil sebelum pensiun tiba, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang bilang, lah kalau ada kebutuhan mendesak, oke. Ya mendesak kalau sudah memang enggak, ya ini intinya apa namanya kan hak masing-masing orang ya. Mendesaknya seperti apa setiap orang saya juga nggak bisa tahu. Tapi kalau memang sudah ada pilihan lain ya monggo silakan. Tapi paling tidak ya kan 2 tahun lagi misalnya ada kebutuhan mendesak, paling tidak ada uang yang bisa diambil di Sentral Asia Raya daripada kalau disisihkan ke mall. 2 tahun yang akan datang ada kebutuhan yang sangat mendesak, ngambilnya di mana? Ditarik di mana dari mall? Tokonya yang dulu ditarik ya, itu tabungan saya yang dulu mana itu? Gak bisa kan? Nah ini loh, kenapa seringkali orang itu berpikiran itu terbalik-balik ya? Kalau mereka sudah ada kekhawatiran 2 tahun lagi pasti tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, dia nggak bisa menabung lagi, bisa diambil nggak uangnya? Loh, kalau sudah sadar bahwa 2 tahun lagi mungkin ada
ada kebutuhan yang mendadak, yang tidak terpikirkan. Kenapa kok cek nekat-nekatnya mulai sekarang tidak menyisihkan di CAR? Kok masih nekat disisihkan ke mall? Ya, nah kalau 2 tahun lagi ada kebutuhan mendesak, mintanya ke siapa kalau ke mall? Kalau di CAR kan jelas, mintanya datang ke Lancar. Ya, kalau di mall mintanya ke siapa? Nggak jelas gitu. Ya, nah itu manusia itu seringkali berpikirnya itu terbalik-balik. Makanya kehidupannya itu senantiasa rasanya kehidupan ini kok susah banget di dunia. Ya karena memang mikirnya kebalik. Jadi makanya hidupnya ini jadi susah semua gitu ya. Nah jadi kalau sudah sadar ada yang namanya kebutuhan tidak terduga, ya jadi jangan berani-berani lagi untuk tidak menyisihkan ke investasi Carling Promix, oke? Nah, jadi saat kita misalnya 5 tahun kita udah gak nabung lagi ya, mau nabung silakan, monggo teruskan tanpa dipotong biaya akuisisi. Tapi kalau kita sudah gak nabung lagi, uang kita akan terus dikembangkan. Contohnya sampai kita usia misalnya 60 ya, 60 kurang lebih kita ada saldo antara 500 juta sampai 2,5 M. Kalau kita menabung mulai usia 30 tahun, ya kita sisihkan. Nah, kemudian prosedur klaim kalau terjadi pindah dunia pada tertanggung. Ya, klaim prosedurnya seperti apa? Bawa elektronik polisnya atau e-polis ya, di print boleh. Yang dari HP nggak bisa difotokopi ya, di print. Kemudian kita bawa fotokopi KTP pemegang polisnya, fotokopi KTP ahli warisnya. Kemudian fotokopi kartu keluarga, akte kematian atau surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang dan sudah dilegalisir. Kemudian surat keterangan dari dokter yang merawat, formulir pemberitahuan klaim meninggal dunia, kemudian surat kuasa dari semua ahli warisnya. Nah, kita bawa perlengkapan itu ke bagian Lancar, layanan nasabah CAR. Ya, kalau di Surabaya ini di lantai 1. Bagian Lancar, jadi itu customer service-nya. Nah nanti akan dipandu. Nah akan dilakukan investigasi oleh CAR tentang penyebab meninggalnya. Jika tidak dari salah satu yang dikecualikan, maka maksimal dalam 3 bulan CAR akan bayarkan UP plus nilai investasinya kepada ahli waris yang ditunjuk dalam polis ya. Nah, ini berikutnya ini tadi saya sudah menyebutkan manfaatnya. Sekarang bagaimana cara bergabungnya? Berapa yang harus saya investasikan? Ya, ada diberikan 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa menyisihkan 350.000 setiap bulan selama 60 bulan saja, atau 700.000 atau 1 juta rupiah setiap bulan. Ingat Bapak dan Ibu, di sini kita menyisihkan untuk masa depan kita, untuk masa pensiun kita, untuk pendidikan anak-anak kita yang terbaik. Ya, jadi jangan pelit-pelit untuk menyisihkan buat diri sendiri. Ya, jadi kalau untuk urusan belanja, pikirlah berkali-kali. Kalau nggak berguna, jangan royal-royal. Tapi kalau untuk urusan menyisihkan untuk kepentingan sendiri, untuk tabungan, untuk masa depan sendiri, jangan dipikir 2 kali, 3 kali, dipikir berulang-ulang, nggak nabung-nabung. Ya, kalau bisa menabung yang 1 juta, ya lakukan yang 1 juta. Jangan bisa 1 juta, ngirit-ngirit jadi 350.000. Hasilnya ini loh untuk kita sendiri. Ya. Nah, pembayarannya kita melalui virtual account. Setiap nasabah akan diberikan virtual account, dan virtual account ini bisa diakses melalui Bank BCA, Mandiri, BRI, Indomaret Group. Kalau di Jakarta ada yang namanya Ceriamat, dan Alfamart Group, Alfamidi, Lawson, dan ya. Nah, bagi Anda, Bapak dan Ibu yang memiliki rekening di BCA, Mandiri, BRI ataupun kartu kredit, silakan menggunakan fasilitas auto debit untuk pembayaran premi lanjutannya, supaya Anda tidak repot-repot, tidak sibuk harus mengingat-ingat setiap bulan untuk mentransfer. Ya, akan otomatis didebit dari rekening Anda. Oke? Nah, pembayaran premi virtual account ini akan diberikan kode ya. Pertama kali bergabung nanti di Mobis, setelah didaftarkan akan keluar kode virtual account-nya, yaitu 23222 29.000 plus 7 digit nomor SPAJ. Nah, terus kalau untuk
pembayaran premi lanjutannya, kita menggunakan virtual account police, ya. Virtual account police, bukan nomor police. Jadi kalau namanya virtual account police itu nomor police, depannya ditambahkan angka 23777. Ini yang sering kali mungkin teman-teman Anda salah. Nanti lapornya di Indomaret kok tidak ditemukan nomornya, karena mereka hanya menyebutkan nomor polisnya saja, 11007 digit. Tetapi untuk bayar ini harus virtual account police, ditambahkan 23777 di depan angkanya. Ya. Kita sambut Ibu Jasi Kristina, Silver Agency.